rancangan damai sejahtera. Hanya Tuhan saja yang tahu apa yang dirancang untuk kita. Semua orang punya rancangan, punya rencana, tapi tidak ada yang tahu apakah rencananya akan berhasil atau tidak. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan semua sudah tahu apa yang akan terjadi kepada kehidupan kita. Rancangan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya, apakah saudara mengerti apa yang dirancang Tuhan untuk hidup saudara? Dijawab. Apakah saudara mengerti apa yang dirancang Tuhan untuk hidup saudara? Ya? Apa? Apa yang dirancang Tuhan? Mau jadi dokter? Mau jadi insinyur? Mau jadi polisi, tentara, petani? Atau profesi apa? Ya? Tidak tahu. Mau jadi apa saja, tapi rancangan besar Tuhan itu adalah damai sejahtera. Jadi guru yang damai sejahtera, jadi pandodos yang damai sejahtera, jadi karyawan yang damai sejahtera, jadi tentara yang damai sejahtera, polisi yang damai sejahtera. Jadi semua profesi boleh menjadi bagian dari kehidupan kita. Tetapi ada satu hal yang untuk semua orang Tuhan ciptakan, untuk semua orang Tuhan rancang, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera tidak boleh hilang karena profesi kita berbeda dengan orang lain. Saya bukan guru, saya hanyalah pandodos, sehingga dengan begitu damai sejahtera tidak ada. Rancangan Tuhan untuk semua orang adalah rancangan damai sejahtera. Sering kita merusak rancangan damai sejahtera dengan berkata, yang akan mensejahterakan saya adalah ketika saya menjadi seperti cita-cita saya. Dulu saya bercita-cita menjadi polisi, dan saya sudah pernah di Makassar sebentar latihan untuk itu, tapi kemudian gagal dengan berbagai pertimbangan. Lalu kemudian karena saya dari STM, saya berencana menjadi insinyur elektro arus kuat karena saya ambil listrik. Lalu kemudian gagal karena sepak bola dan karate. Saya kembali ke kampung, rencana menjadi kepala desa. Saya menjadi kelompok tani, ketua kelompok Karang Taruna desa, kelompok pemuda desa, kelompok ketua pemuda gereja. Semua saya kerjakan demi persiapan bahwa nanti saya akan jadi kepala desa gantikan Bapak. Tapi Tuhan berkata lain. Tahun 2000 Tuhan panggil saya untuk sekolah di STT. Keadaan belum beres, rambut masih panjang, telinga masih anting-anting. Tapi Tuhan bicara lain. Orang nanti mendaftar bulan 7, saya sudah ke Toraja bulan 1 tanggal 22. Jadi sebelum saya mendaftar itu, pekerjaan saya hanya pergi main bola dan kursus bahasa Inggris dan karate. Memang pekerjaan saya kemana-mana itu. Lalu kemudian sesudah saya tamat dari sekolah pendeta, 5 tahun saya pergi ke sana kemari. Hanya untuk menghindar bahwa saya memang tidak ingin menjadi pendeta. Tetapi Tuhan menangkap. Semakin lari, semakin ditangkap. 2009 saya hanya pergi main bola di Balla, masuk dalam pesisir Mamuju, kemudian menjadi keputusan final untuk menjadi pendeta di GTM. Itu pun pernah satu kali, ini cerita supaya kita mengerti. Pernah satu kali saya mendaftar untuk sudah ditabiskan, sudah diurapi menjadi pendeta. 1 tahun masa pelayanan. Saya mendaftar di rumah sakit jiwa dan ternyata lolos. Tinggal kasih masuk berkas. Tapi kita bergumul bersama dan keluarga dan katakan tidak. Tuhan panggil kita tidak untuk gila. Karena pasti kita gila kalau masuk rumah sakit jiwa. Putuskan untuk itu.
Dalam beberapa tahun pelayanan ini, saya juga masih terus bergumul. Apakah harus menyelesaikan periode ini di GTM sebagai seorang pendeta, atau harus pulang ke Gereja Toraja? Karena setiap saat teman-teman dari Gereja Toraja bujuk untuk pulang. Tapi saya sudah katakan final saya menjadi pendeta di GTM dan akan mengakhiri tanggung jawab sebagai seorang pendeta di GTM. Bukan rancangan saya dan bukan rencana saya ada di Santalando. Ada banyak jemaat yang bisa saya tempati melayani. Tapi Tuhan mengutus saya ke tempat ini. Dan ada maksud Tuhan. Mungkin dan saya tahu ada yang tidak senang. Demikian juga sebaliknya, ada yang saya tidak senangi. Tetapi Tuhan sengaja memperjumpakan kita dalam keadaan itu. Untuk apa? Untuk sebuah tujuan, yaitu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mereka-reka, kita merancang-rancang jalan kita, tapi Tuhan merancang yang terbaik. Apa yang harus kita kerjakan? Terima rancangan Tuhan dan berkatalah kepada Tuhan, saya tahu bahwa rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Sering kita lari dari rancangan damai sejahtera karena kita pikir bahwa kita punya rencana dan rancangan yang lebih baik. Kita marah kepada Tuhan kalau kita dibuat Tuhan seperti yang Tuhan mau. Kita menganggap bahwa profesi, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Tidak. Tujuan hidup kita satu, kemuliaan bagi Tuhan. HP itu dibuat untuk komunikasi. Kalau dipakai berenang pasti salah. Demikian juga sebenarnya hidup kita ini. Kita dibuat dengan rancangan satu, yaitu damai sejahtera. Rencana Tuhan itu baik. Kita sering keluar dari rancangan Tuhan karena kita merasa saya tidak jadi guru. Kita marah, kita menganggap bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Kita tidak jadi tentara, kita tidak jadi polisi, atau kita tidak menjadi PNS. Lalu kita berkata Tuhan tidak menyayangi saya. Padahal apapun profesi, karena kita ini diberi karunia yang berbeda, itu yang berbeda. Tujuan hidup kita sama, memuliakan Tuhan dalam karunia-karunia yang berbeda. Ada yang karunianya motorik atau fisik, ada yang karunianya language, bicara, ada yang karunianya seni, ada yang bermacam-macam karunia. Di situ kita berbeda, sehingga dalam perbedaan profesi itulah tugas kita satu, bersama mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tahun boleh berakhir, tahun boleh dikunci, tapi kasih Tuhan, yaitu rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera untuk saya dan saudara, tidak pernah berakhir. Sekali lagi, tahun boleh berakhir, hari 2024 boleh dikunci, tapi percayalah bahwa rancangan damai sejahtera Allah untuk saya dan saudara tidak akan pernah berakhir. Dulu saya ingin lari dari cawan Tuhan. Saya menganggap pelayanan itu pekerjaan berat. Mungkin sama ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Tapi ternyata Tuhan panggil untuk itu. Sekarang saya sudah memaknai bahwa memang Tuhan menginginkan saya memiliki profesi sebagai seorang pendeta. Saya tidak malu lagi bernyanyi, walaupun saya tahu suara saya tidak pantas. Karena alasan itu saya tidak menjadi pendeta. Sekarang ketika saya mengerti bahwa Tuhan memanggil saya untuk pekerjaan ini, tidak ada lagi rasa lelah. Tadi malam pulang dari Pasapa hampir jam 2, harus mempersiapkan diri untuk melayani hari ini dan kemudian malam ini dan mungkin untuk besok pagi. Bagi orang yang damai sejahtera tidak ada rasa lelah. Kalau Anda setengah mati sore ini menyiapkan buras, kalau manuku-nuku dalam hatimu, hentikan itu. Lebih baik pergi di tetangga makan buras dengan damai sejahtera. Tapi kalau engkau dalam kelelahanmu bersuka cita dan berkata, ini semua adalah persembahan untuk suami,
untuk anak-anak, dan untuk orang lain, maka itulah buras yang mendatangkan damai sejahtera. Dan kalau di rumahmu tidak ada, jangan takut, damai sejahtera akan tetap ada sekalipun engkau tidak punya buras atau tidak punya apa-apa. Pergilah ke tetangga dan yakini dalam bahwa Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera kemanapun engkau pergi, kalau di hatimu telah tercipta damai sejahtera itu. Rancangan Tuhan untuk saudara-saudara adalah rancangan damai sejahtera. Bersukacitalah. Damai sejahtera Tuhan tidak akan berakhir di 2024, tapi akan berlanjut sampai Tuhan datang. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, dikaruniai, maka aku akan ada untukmu.